Oh, kalau perkara paling banyak kita ranking 3 se-Jawa Tengah. Yang ketika kita jatuhkan putusan kita sedih gitu, kenapa kok cerai? Karena cerai itu sesungguhnya walaupun dibolehkan tapi dibenci sama Allah. Akibat-akibat perceraian itu bagi keluarga kedua belah pihak, bagi anak, itu punya dampak-dampak. Bisa perceraian itu jangan jadi budaya. Sudah darurat sekali baru ajukan. Saya masuk sini bulan Juli tahun 2021. Ya, kalau kita baca undang-undang ya nomor 7 tahun 89, kemudian yang diubah undang-undang nomor 3 2006 ya, dan undang-undang 50 tahun 2009 itu kan perkara kita banyak ya. Ya, antara lain masalah perkawinan. Perkawinan itu banyak. Ya, perceraian baik suami dan istri, harta bersama, isbat nikah, dispensasi kawin, dan itu ada 22 item ya tentang perkawinan ya kan. Sudah itu tentang kewarisan ya, kewarisan ya, baik menyangkut ahli waris, harta waris ya. Jadi kalau ada masalah tentang warisan diajukan ke Pengadilan Agama ya. Sudah itu masalah perwakafan, banyak tanah-tanah wakaf sekarang ini masih nggak jelas, atau dulu ketika orang-orang itu mengajukan wakaf ya, dan saat itu tanah belum punya nilai ekonomis. Nah, tiba-tiba sekarang berapa tahun kemudian sudah punya nilai ekonomis, keluarganya nggak mau. Nah, ada masalah berarti kan. Nah, ajukan ke agama. Masalah wasiat ya, wasiat ya, orang meninggal dunia kan boleh berwasiat kepada anaknya, tapi ada orang tua yang pilih-pilih kepada salah satu anaknya. Nah, itu nggak boleh. Ada masalah ajukan ke agama. Nah, sudah itu waris, wasiat, hibah ya. Hibah itu semacam hibah hadiah. Orang tua bisa menghibahkan kepada anaknya, juga tidak ada aturan-aturannya, nggak semua mau kan. Ya, masalah perkawinan jadi masalah harta bersama, perwalian dan lain sebagainya, banyak sekali. Samping itu ada masalah ekonomi syariah, ada 10 macam itu ya. Jadi perkara-perkara ekonomi syariah. Jadi masalah pegadaian syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, kemudian pensiunan syariah, termasuk perbankan syariah, dan semua ya yang berbau-bau bisnis syariah gitu. Kalau ada masalah pada agama ya yang mengadilinya. Tapi memang yang dominan di pengadilan agama itu adalah kasus perceraian ya, kasus perceraian yang mendominasi, baik yang diajukan oleh istri maupun diajukan oleh suami. Ada juga yang dominan namanya dispensasi kawin ya, bagi mereka-mereka yang masih di bawah umur, yang belum memenuhi umur ya, mereka mengajukan ke sini. Ada isbat nikah, jadi bagi nikah-nikah siri itu bisa disahkan di pengadilan agama, tapi kan semuanya sidang ya, seperti itu. Itu intinya. Jadi banyak sekali, dan di Pemalang ini rata-rata 5.000 sampai 6.000 perkara setahun yang kita
terima. Nah, seperti itu. Yang untuk perceraian gitu ya? Enggak, ke semua perkara. Semua perkara. Ya, dan tahun 2021 kemarin, ya alhamdulillah PA Pemalang itu dapat penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai pelayan agama terbaik dalam penyelesaian perkara, ranking 1 kita. Dan saya berangkat ke Surabaya menerima penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung. Jadi SPP kategori 1 5.000 perkara ke atas, PA Pemalang ranking 1 se-Indonesia. Nah, ini satu kehormatan kita. Ya, seperti itu. Dan kita sudah meraih WBK ya dari Menpan RB, wilayah bebas dari korupsi. Dan kita layanan prima. Nah, kita kan banyak aplikasi-aplikasi, banyak inovasi-inovasi, dan kita banyak PKS, kerjasama. Kita kerjasama dengan polisi, kerjasama dengan BPN, ya, kerjasama dengan Dukcapil, kerjasama dengan Kemenak, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi ya, di Semarang, di Pekalongan, ya apakah umum atau UIN, ya. Udah itu kita kerjasama juga dengan Balai Harta Perkawinan, ya. Kemudian banyak yang kita dengan kantor pos, ya. Kantor pos ya kan ada sekarang di tempat kita, mereka hadir, ya. Bahkan pengiriman akte cerai, salinan putusan itu by pos. Jadi nggak usah mereka datang. Kalau mereka datang itu kan udah ongkos mereka. Cukup mereka buat surat kuasa, kita kirimkan dengan biaya hanya 35.000. Ya, mereka tunggu di rumah saja, nanti by pos dikirimkan seperti itu. Bahkan ada beberapa aplikasi kita yang kerjasama dengan Dukcapil. Ketika orang cerai, ada aplikasi kerjasama. Aplikasi itu namanya aplikasi inovasi putus cinta namanya. Jadi gini maksudnya, ketika terjadi perceraian, akte cerai sudah BHT berkekuatan tetap, ini kita kirimkan ke Dukcapil melalui aplikasi, ya. Maka Dukcapil berdasarkan akte cerai itu, mereka membuat KTP baru dan KK baru. Nah, setelah mereka buatkan itu, maka mereka kirim akte KTP baru dan KK baru ke kami. Nah, maka kita peganglah itu. Nah, ketika para pihak ngambil akte cerai, maka syaratnya mereka bawa KK lama dan KTP lama. Nah, baru kita kasih akte cerai plus KK baru dan KTP baru. Kenapa? Karena perubahan status. Selama ini banyak orang cerai, tapi KTP-nya lama. Ya. Atau dia sudah nikah, ya ngaku bujang terus karena nggak ada perubahan KTP-nya. Nah, inilah inovasi yang kita bangun kerjasama dengan Dukcapil, sehingga berubah itu gratis dari Dukcapil. Jadi mereka dapat KK baru, dapat KTP baru, tidak usah mereka ngurus lagi karena sudah jalin hubungan antara pelayan agama dengan Dukcapil. Nah, ini yang terjadi di PA Pemalang yang kita lakukan, ya, antara lain selama saya memimpin lebih kurang dari Juli sampai dengan bulan sekarang, ya, tahun 2021. Jadi udah 1 tahun 4 bulan 5 bulan, ya. Untuk urutan pengajuan perkara perceraian itu di Pemalang dari 35 kabupaten kota Jawa Tengah dapat ranking berapa, Pak? Oh, kalau perkara paling banyak kita ranking 3 se-Jawa Tengah. Yang paling banyak itu Cilacap, kemudian Brebes, baru Pemalang, yang keempat Selawi. Nah, yang lain itu itu di bawah 3.000, 2.000 per tahun. Kalau kita itu kan di atas 5.000 perkara. Kalau untuk tahun ini aja berapa, Pak? Sekarang per hari ini aja udah 5.511. Nah, ya. Hari ini? Ya, 5.511. Hari ini ya. Per hari ini. Tanggal Senin. Ya. Sudah 5.511. Perbandingan dengan tahun yang lalu ada enggak? Tahun lalu itu 2021 ya sekitar tidak jauh beda. Perkara kita rata-rata 5.000 sampai 6.000 per tahun. Dan sekarang sudah 5.000 gitu. Biasanya
sebanyak itu perkara langsung selesai di tahun tersebut atau Ya enggak ada lah, sisa gitu? enggak lah. Nah, buktinya sisa perkara tahun 2021 itu Mm-mm. ada 473. Masuk di awal perkara. Nah, jadi dia bagian dari perkara masuk di 2022. Oh. Kenapa? Tabungan ya Pak ya? Iya, saldonya, Saldo, ya. perkara. Makanya ketika bulan Desember nanti kan ada yang daftarnya di akhir Desember. Ya nggak mungkin kita sidangkan atau kita sidang tapi belum selesai. Kita putus di bulan Januari. Nah itu bagian dari perkara masuk. Kita nggak tahu nanti berapa perkara yang sisa perkara ya tahun 2022 yaitu saldo 2023. Tapi sampai sekarang sudah 5.511. Jadi 500 lagi. Ya bisa jadi sampai mendekati lah karena kita rata-rata 400 sampai 500 per bulan. Per bulan. Janda atau duda ya? Ya, kita banyak stok janda dan banyak stok duda. Paling tidak pertama ada masalah ekonomi. Ini yang mendominasi. Yang kedua masalah KDRT. KDRT. Ya, yang ketiga masalah selingkuh. Ada will, ada pil. Ada will, ada pil ya. Ya, nah itu yang mendominasi ya. Tapi yang paling umum itu adalah karena ekonomi. Semuanya bermuara apakah masalah ekonomi, KDRT, ada pil will itu bermuara ada pertengkaran. Ya kalau ada will kalau nggak bertengkar nggak apa-apa kan? Iya, aman baik. Aman saja. Atau ada ekonomi tapi aman saja. Iya. Tapi muaranya Pak pertengkaran, percekcokan terus menerus yang sudah kita damaikan tidak berhasil. Nah, gitu. Maka terjadi perceraian. Kemudian Pak ini, ketika ini kan biasanya yang terjadi orang-orang desa kan si pria mengikuti orang tua perempuan. Di orang tua perempuan berkeluarga, si pria mampu kemudian memperbaharui rumah ini. Rumah mertuanya lah katakan. Rumah mertuanya diperbaiki, bagus. Kemudian terjadi musibah seperti itu, perceraian. Nah ini untuk mengurus misalnya si pria ini untuk mengambil alih atau meminta bangunan bagaimana? Apa di persidangan tersebut pada saat perceraian atau di sesi lain? Ya, kan itu kan akibat perceraian. Kalau suami istri perceraian itu salah satu akibatnya itu adalah harta dalam perkawinan. Iya, betul. Namanya harta bersama, harta berbini. Nah, selagi itu tidak dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang ada masalah. Tapi kalau dipersoalkan maka ada hukum. Itu separuh untuk mantan istri, separuh untuk mantan suami. Tapi di sidang namanya mengajukan gugatan harta bersama. Tapi kalau harta itu adalah atau hadiah atau warisan ya atau bawaan dari orang tuanya itu tidak termasuk harta bersama. Berarti kalau ada anak juga ikut juga bagian yang itu. Ya. Ada anak. Oke Pak, terakhir Pak, pesan Bapak terhadap masyarakat Pemalang. Ya, saya sering bicara sama Pak Bupati dan PA Pemalang itu termasuk unsur Forkopimda. Ya, dan kita dapat kendaraan B7 ya. Nah, jadi saya sering sampaikan ke Pak Bupati dan dalam perbincangan Forkopimda bahwa di Pemalang ini angka perceraian cukup tinggi. Ya, seperti apa meminimalisirnya? Nah, jadi peran-peran tokoh agama gitu kan, ya itu sangat diharapkan. Ini di Pemalang ini dikit-dikit cerai waktu muda-muda. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, tapi kita juga nggak menginginkan kalau sudah terjadi percekcokan terus-menerus, tapi mereka nggak ke pengadilan, berarti mereka sedang hukum. Tinggal sekarang, ya pemahaman terhadap agama itu loh. Jadi bagi mereka gara-gara ekonomi, padahal sudah tahu suaminya
ketika mereka pacaran memang nggak mampu. Pekerjaannya seperti itu. Kenapa ketika sudah menikah kok berpikir lain? Nah inilah yang terjadi di Jawa khususnya. Maka kita sampaikan kepada Pak Bupati, inilah kondisi masyarakat Kota Pemalang yang cerainya sangat luar biasa. Banyak sekali kita terima. Ya per hari sampai 20, 30, sampai 40, bahkan per bulan tuh sampai 400, 500 per bulan kita terima. Ini real terjadi loh, yang kita sama-sama memikirkan. Ini ada apa sih? Ada apa? Jadi kami PA Pemalang itu bukan senang banyak perkara, sedih. Ketika kita jatuhkan putusan kita sedih gitu. Kenapa kok cerai? Karena cerai itu sesungguhnya walaupun dibolehkan tapi dibenci sama Allah. Janganlah. Karena akibat perceraian itu bagi keluarga kedua belah pihak, bagi anak, itu punya dampak-dampak seperti itu. Jadi kalau bisa perceraian itu jangan jadi budaya. Sudah darurat sekali, baru ajukan ke pengadilan agama.